Shalom ya, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kita akan melanjutkan tentang tanya jawab atau tentang hal kebingungan. Lalu di bagian kedua itu judulnya temukan rahasianya, dan ini bagian ketiga saya kasih judul bagaimana sikap kita menghadapi suatu masalah ya. Kita lanjutkan di bagian 3 ini ya. Tommy berkata, sekarang sudah tidak error Pak, kalkulator di HP saya Pak. Lalu saya jawab, oke, berapa hasilnya bro? Nah lalu Tommy ini berkata, 5 dikali 5 ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 25 Pak. Saya jawab, good ya. Lalu Tommy berkata, coba Pak beri soal lain Pak untuk memastikan aja apakah kalkulator di HP saya itu benar-benar tidak error Pak. Nah saya jawab, oke bro, coba ya siapkan kalkulatornya yang di HP ini, coba dihitung berapa hasilnya ya. 500 dikurangi 50 dibagi 5 ditambah 5, berapa hasilnya bro? Lalu Tommy ini berkata, hasilnya 495 Pak. Waduh, lah kok error lagi bro? Wah, hati-hati ya dengan kalkulator di HP bro itu ya. Artinya berarti kadang error kadang benar gitu bro itu. Nah Tommy berkata, iya ya. Wah, kalau nanti saya jualan di toko lalu menghitung pakai kalkulator di HP itu bisa nggak valid nih Pak. Kenapa ya kalkulator itu kok bisa seperti itu ya Pak? Padahal itu kan mesin, harusnya kan tidak mungkin salah toh Pak. Saya ketawa. Ya, itulah gambaran orang yang masih meragukan kebenaran atau firman Allah ya. Jadi firman Allah itu diragukan oleh banyak orang yang memang belum menemukan ya kebenaran, belum mengetahui kebenaran ya, sampai dijadikan bahan debat setiap hari di medsos itu tentang firman Allah. Itu gara-gara mereka itu belum menemukan jalan keluar ya, masih bingung suasananya. Jadi seperti itu kalau orang yang masih berdebat itu, ingin tahu kebenaran tapi masih meragu-ragu dan seterusnya, campur aduk itu ya. Nah padahal firman Allah itu adalah ya dan amin ya. Ya jadi jangan sekali-kali meragukan atau menyalahkan. Bahkan firman Allah kok disalahkan, ini siapa itu kok berani-beraninya menyalahkan firman Allah? Artinya kan kurang ajar sekali orang itu kalau sampai berani menyalahkan firman Allah. Kenapa ya? Karena firman Allah itu kan Allah sendiri ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-1 ya, yang menulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, lalu dikatakan firman itu adalah Allah. Nah jadi kalau ada orang yang berani-beraninya menyalahkan firman Allah atau Alkitab, itu namanya orang kurang ajar ya. Kenapa? Ya dia itu manusia kok berani-beraninya menyalahkan Allah, itu emangnya manusia apa? Gitu loh ya. Jadi camkan itu. Jadi jangan pernah meragukan, menyalahkan firman Allah ya. Jangan sekali-kali, karena itu kurang ajar, sudah masuk orang kurang ajar itu. Allah kok disalahkan? Nah, dia itu memang melebihi Allah berarti kan kalau berani-berani menyalahkan firman Allah gitu loh ya. Nah waktu saya berdoa puasa di Taman Getsemani Ungaran ya, pada waktu itu saya ngambil waktu 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum ya, doa puasa betul-betul full, tidak makan tidak minum. Saya hanya menyanyi ya, membaca Alkitab, berdoa seperti itu. Kalau capek ya tidur, sudah di dalam gua terus ya. Nah setelah 3 hari 3 malam lewat tetap tidak ada jawaban bro. Nah lalu saya ya karena sudah seperti itu, kondisinya juga sudah lemah toh, tidak makan tidak minum 3 hari ya, saya sudahlah, saya pulang ya. Dengan apa? Dengan hati yang aduh tidak karuan ya, tidak sejahtera dan sebagainya, campur aduk lah ya. Kenapa? Karena sudah tidak makan tidak minum, dalam gua itu hangan harapan ada jawaban dari Tuhan. Sudah lewat 3 hari tidak ada jawaban apa-apa ya, lemah saya ya,
lemes, terus terang enggak ada minat, enggak ada semangat lagi udah kepada Tuhan Yesus. Ya karena seperti itu kondisinya, kecewa kan. Nah, sementara di dalam bus saya pulang, kan saya naik bus waktu itu ya dari Semarang ke Ungaran. Nah ini saya pulang naik bus dari Ungaran ke Semarang. Nah itu di dalam bus itu Roh Kudus itu bicara lewat suara hati saya, bro. Ya, berkata demikian ya. Bagi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi itu adalah hal yang terbaik buat dirinya. Nah, cuma begitu aja. Ya, Roh Kudus memulai suara hati berkata seperti itu. Ya, sementara saya gundah gulana hati saya dalam kekecewaan yang berat karena sudah 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, mau berharap mendapatkan jawaban dari Allah, ya kan? Tapi kan tidak ada. Nah, saya pulang dengan kondisi seperti itu, tapi hanya dengan kata-kata dari Roh Kudus lewat suara hati yang berkata, bagi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka nah ini apapun yang terjadi, ya apapun itu ya apa saja ya, dalam hidupnya itu adalah yang terbaik saat itu bagi dia. Nah ini jadi saya baru saya mikir gitu ya, kata-kata itu saja itu sudah membuat saya tuh tentrem, damai, bro. Hanya diberi kata-kata itu oleh Roh Kudus melalui suara hati saya. Nah, lalu saya ingat firman Allah di Roma 8 ayat 28 ini ya. Demikian firman Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kata segala sesuatu ini garis bawahi ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini bagi mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus maksudnya kan, yang mengasihi Dia ini ya. Yaitu bagi mereka, nah ini diterangkan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi sama ya nadanya ya, artinya orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu orang yang terpanggil ya. Jadi suasana hati saya itu langsung berubah menjadi sukacita di dalam bus itu, bro. Ya, karena hanya mendengar kata-kata itu saja dari Roh Kudus yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini bagi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah hal yang terbaik. Nah, hanya seperti itu saja, tapi itu membuat hati saya berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, lalu setelah diingatkan ayat itu, saya juga diingatkan tentang kisah Yusuf. Ya, Yusuf zaman perjanjian lama kan, ya Yusuf itu pada waktu itu kan tidak ada salah, tidak ada dosa apa-apa kepada saudara-saudaranya, tapi ia dimusuh, ya, dikucilkan atau dipekir bahasa Jawanya, dibenci atau dibunuh kan sama saja ya. Ingat-ingat ya, jadi kalau orang membenci itu artinya membunuh, jangan lupa itu ya, camkan itu baik-baik. Nah itu seperti itu, Yusuf itu dibegitukan sama saudara-saudaranya itu. Nah, lalu Yusuf dibuang di sumur, singkat cerita ya, yang kosong ya, sumur kosong. Nah, kemudian berubah lagi ya, kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail ya, lalu dijual lagi kepada Potifar di Mesir untuk menjadi budak. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu, nanti baca sendirilah saudara kisah Yusuf itu ya. Tidak cukup sampai di situ saja. Setelah Yusuf menjadi budaknya Potifar, istrinya Potifar itu suatu hari itu ngajak selingkuh ya, kepada Yusuf ya, sama Yusuf diajak selingkuh Yusuf itu. Nah, enggak tahu ini apa, istrinya ini kok bisa seperti itu. Mungkin Yusuf ini ganteng sekali atau bagaimana lah, pokoknya itu istrinya kepencut sama Yusuf lalu ngajak tidur, artinya ngajak selingkuh kan, karena Potifar ini menyerahkan semuanya kepada Yusuf kecuali istrinya, maksudnya dipercayakan macam-macam termasuk menjaga apa hartanya dan sebagainya, kecuali istrinya, kan ditulis di Alkitab seperti itu. Nah, istri Potifar ini justru malah ngajak selingkuh. Nah, tapi Yusuf tidak mau. Singkat cerita, akhirnya Yusuf lari, pakaiannya ditarik.
Nah, lalu Yusuf ini difitnah oleh istrinya Potifar. Gara-gara tidak mau diajak selingkuh. Nah, Yusuf ini difitnah lalu dilaporkan kepada suaminya yaitu Potifar bahwa Yusuf ini mau kurang ajar sama dia, kira-kira seperti itulah. Ini buktinya pakaiannya saya sempat tarik kayak gitu, pada ini kan fitnah ya. Nah, akhirnya Yusuf dipenjara gara-gara itu. Ya, kita belajar dari kisah Yusuf itu ya. Jadi meskipun Yusuf itu tidak salah, tidak dosa apa-apa, namun Yusuf mengalami hidup yang tidak enak seperti itu. Coba, itu mulai dari umur berapa itu? 17 kalau nggak salah ya, waktu itu masih muda Yusuf ya. Itu sudah mengalami seperti itu, padahal kan ya Yusuf itu tidak salah, tidak dosa ya. Coba kalau kita yang jadi Yusuf bagaimana ya? Jangan jadi kita, sekarang kita bayangkan ya, kita ini jadi Yusuf pada waktu itu ya. Pada waktu itu kita jadi Yusuf, dibegitukan oleh saudara-saudaranya, padahal kita tidak salah, tidak dosa ya, dimusuhi ya, ya seperti tadi yang saya sebutkan di atas, oleh saudaranya sendiri ya. Nah, lalu Tommy berkata, wah ya jujur saya pasti marah Pak, kecewa berat sama keluarga dan kepada Tuhan Pak. Masa saya tidak salah apa-apa kok disusuh ya, dikucilkan atau dipekir ya, disepelekan, diremehkan, dibenci atau dibunuh. Ini bagaimana keluarga apa itu namanya kayak gitu, itu keluarga Edian. Kalau saya salah atau dosa, nah itu wajar lah ya kalau saya dibegitukan sama keluarga. Ya saya kan tidak salah apa-apa Pak, masa keluarga kok berbuat seperti itu keluarga apa itu? Dan kenapa juga Tuhan biarkan saya mengalami hal yang tidak enak itu terjadi dalam diri saya sebagai Yusuf, atau orang yang tidak melakukan dosa apa-apa Pak? Ini namanya kan Tuhan tidak adil Pak. Nah, saya jawab, oh iya. Oke, terima kasih buat kejujuran bro ya. Ya memang setiap orang bisa berbeda ya dalam menyikapi apa yang terjadi di dalam hidupnya ya. Nah, kita makanya bisa belajar dari Yusuf nih ya. Yusuf menyikapi hal yang tidak masuk akal atau logika yang terjadi atas dirinya itu tidak dengan marah, tidak kecewa, tidak murtad dan sebagainya ya. Begitu bro, apalagi menyalahkan Tuhan. Waduh ya, Yusuf tidak ya. Yusuf menghadapi semuanya itu dengan penuh kesabaran dan bersyukur, serta tetap percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Ya, dari mana kita tahu hal itu? Nah ya, setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan ayahnya meninggal, karena kan sudah lama ayahnya tidak berjumpa dengan Yusuf karena beritakan bohong sama saudara-saudaranya bahwa Yusuf sudah meninggal, padahal kan Yusuf akhirnya dijual oleh orang jadi budak itulah. Nah, ini berita yang diterima ayahnya seperti itu. Jadi ayahnya berpikir, oh Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, apalagi pakaiannya dijadikan bukti pada waktu ketemu ayahnya ya. Nah, padahal itu kan bohong. Semua saudara-saudaranya itu kan bohong. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya ini sama ayahnya ini ketemu di Mesir, singkat cerita gitu. Lalu beberapa lama kemudian ayahnya meninggal ya, ayahnya Yusuf ya, Yakub meninggal. Saudara-saudaranya takut. Kenapa? Takut kalau Yusuf ini balas dendam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf semuanya, lalu menyembah seperti mimpinya Yusuf ya. Mereka semua menyembah kepada Yusuf, lalu mengatakan bahwa mereka siap menjadi budaknya Yusuf. Kira-kira seperti itu ya, ditulis ya. Ya, namun jawaban Yusuf tuh seperti ini ya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 ya. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21, demikian firman Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, jadi ayat ini persis dengan Roma 8 ayat 28 itu, bro. Artinya ayat di Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 itu menjadi bukti bahwa Yusuf waktu menghadapi situasi yang tidak enak atau situasi yang sulit dalam hidupnya sebelum ia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf itu tidak marah, ya, tidak kecewa dan sebagainya lah, ya, apalagi menyalahkan Tuhan, ya. Nah, itu yang dilakukan Yusuf. Oke, jadi mari kita belajar ya dari Yusuf ini ya tentang hal yang luar biasa ini ya. Jadi dalam menyikapi dalam hidup kita masing-masing, entah kita mengalami apapun juga, mari belajar dari Yusuf ini ya. Jangan mudah kecewa, marah, menyalahkan si A, si B, si C, ya, mengambing hitamkan dan sebagainya. Tidak perlu, apalagi menyalahkan Tuhan. Waduh, ya, jangan ya. Tetapi sebaliknya mari kita mengucap syukur ya. Terus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ini kita bicara bahwa posisi kita tuh orang benar ya, tidak berbuat dosa ya, seperti Yusuf ya. Kalau orang berbuat dosa lalu mengalami hidup yang tidak enak, ya jangan mengucap syukur, salah kaprah itu ya. Namanya bertobat. Kalau orang hidup dalam dosa lalu mengalami hidup yang tidak enak tuh ya harus bertobat, jangan mengucap syukur, salah itu, salah kaprah. Ini kita bicara bahwa kita itu posisi kita hidupnya benar, tidak ada dalah dosa yang kita buat. Lalu kita mengalami hidup yang tidak enak seperti Yusuf itu, kira-kira seperti itu. Apapun juga bentuknya ya. Ya, bisa kesehatan kita terganggu mungkin, bisa ekonomi kita, atau bisa keluarga kita seolah-olah kacau balau. Itu kan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kalau posisi kita itu seperti Yusuf, orang yang benar, orang yang tidak berbuat dosa, mengalami itu semua, ya bersyukur. Nggak usah kecewa, nggak usah nyalakan A, B, C, nggak usah, apalagi nyalakan Tuhan. Aduh, ya, nggak usah. Nah, jadi itu yang harus kita contoh dari Yusuf ini. Paham ya? Nah, oke. Lalu Tommy ini berkata, ya paham Pak. Oke Pak, kembali tentang kalkulator di HP saya itu error atau tidak sih Pak? Oh, saya jawab. Oke, coba lagi nih bro ya, coba lagi soal, saya kasih soal lagi ya. 5.000 dikurangi 500 ditambah 50 dibagi 5 berapa menurut kalkulator di HP bro itu ya? Coba nanti kasih tahu saya lagi ya. Kita lanjutkan ya. Tuhan memberkati. Amin.